Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Pancasila yang beranggotakan Adela Intan Rosiani, Akilah Salamah, Cynthia Intan Nuriyah, Desi Helen Saputri, Elita Nurwulan, Firda Nur Aspia, Juwita Musriah, dan Okta Silvia. Kami di sini akan mempresentasikan artikel yang berjudul Keadilan Berdasarkan Pancasila sebagai Dasar Filosofis dan Ideologis Bangsa. Baiklah teman-teman, mari kita simak presentasi berikut ini. 1. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa Indonesia. Pengertian Pancasila sebagai dasar negara seperti dimaksud tersebut sesuai dengan bunyi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea 4 yang secara jelas menyatakan bahwa Pancasila merupakan norma dasar atau fundamental negara kesatuan Republik Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila dipergunakan untuk mengatur seluruh tatanan kehidupan bangsa dan negara Indonesia. Artinya, segala sesuatu yang berhubungan dengan pelaksanaan sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus berdasarkan Pancasila. 2. Pancasila sebagai ideologi bangsa. Pancasila sebagai ideologi bangsa yang artinya Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata dan mengatur masyarakat Indonesia atau berwujud ideologi yang dianut oleh bangsa Indonesia secara keseluruhan, bukan milik perseorangan atau golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Indonesia Pancasila adalah salah satu pilihan yang jelas membawa komitmen bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkannya. 3. Pancasila sebagai dasar negara kesatuan Republik Indonesia. Pancasila merupakan harga mati bagi bangsa Indonesia yang menjadi pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila dan NKRI ibarat mata uang yang tidak dapat dipisahkan, menjadi satu kesatuan yang utuh dalam terlaksananya kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat, menjunjung tinggi nilai kemanusiaan dan menjunjung tinggi nilai keadilan. Negara kesatuan adalah negara berdaulat yang diselenggarakan sebagai satu kesatuan tunggal, yaitu pemerintah pusat merupakan kekuasaan yang tertinggi dan satu satuan subnasionalnya hanya menjalankan kekuasaan-kekuasaan yang dipilih oleh pemerintah pusat untuk didelegasikan. 4. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila. Pancasila mempunyai karakter atau sifat yang fleksibel dan mampu memberikan tuntutan zaman dalam mengikuti globalisasi perubahan zaman. Di dalam pembahasan persoalan keadilan yang muncul di dalam masyarakat, Pancasila mampu memberikan jawaban untuk permasalahan itu. Persoalan tersebut seyogyanya akan diselesaikan dengan satu visi, misi, tujuan, dan persepsi tentang Pancasila dalam melakukan pembaharuan hukum di Indonesia. Selain persoalan baru yang belum terselesaikan, persoalan lama juga menjadi permasalahan yang juga dianggap urgent untuk segera diselesaikan. Mengingat hukum selalu hadir dalam kehidupan masyarakat untuk memberikan kepastian, keadilan, dan manfaat. Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan dasar dari perlindungan hak asasi, yaitu memanusiakan manusia secara beradab tanpa mengurangi haknya sedikitpun. Sedangkan keadilan sosial merupakan keadilan yang digunakan untuk membedakan keadilan sosial dengan konsep keadilan dalam hukum. Keadilan sosial juga merupakan salah satu sila dalam Pancasila, yaitu sila kelima dari Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 Alinea keempat. Dalam sila kedua dan sila kelima, tertuang nilai tujuan negara untuk menciptakan keadilan dalam konteks kehidupan bersama. Makna dari sila kedua dan sila kelima mengandung makna keadilan yang berupa nilai tuntutannya harus diwujudkan dalam kehidupan bersama. Keadilan tersebut didasari dan dijiwai oleh hakikat keadilan sosial, yaitu keadilan dalam hukuman manusia dengan dirinya sendiri, hubungan manusia dengan sesama, hubungan manusia dengan bangsa dan negaranya, Kemudian yang terakhir adalah hubungan manusia dengan Tuhannya.
Pancasila sebagai akar dari cita hukum bangsa Indonesia memberikan konsekuensi bahwa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai pandangan hidup yang dianut, akan memberikan arah pada pikiran dan tindakan. Cita hukum adalah gagasan, karsa, cipta, dan pikiran berkenaan dengan hukum atau persepsi tentang makna hukum, yang dalam intinya terdiri atas 3 unsur, yakni keadilan, kehasilgunaan, atau manfaat dan kepastian hukum. Selanjutnya, Pancasila menjadi sumber dari segala sumber hukum yang menjadi norma dasar bangsa Indonesia dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Pendapat Aristoteles dalam keadilan harus dipahami dalam pengertian kesamaan. Pendapat ini sesuai dengan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat perlakuan yang sama dalam memperoleh keadilan. Dalam teorinya Rawls bermaksud mengembangkan suatu tata cara yang akan menghasilkan asas-asas keadilan. Asas-asas keadilan itu menurut Rawls dapat ditentukan dengan semacam proses perjanjian di antara anggota-anggota masyarakat dengan mengindahkan antara lain kerjasama manusia, moralitas yang minimal, rasa keadilan, pilihan rasional, dan apa yang dinamakan primary goods, hal-hal utama yang ingin diperoleh setiap orang. Berdasarkan tata cara yang demikian itu, Rawls menyimpulkan bahwa 2 asas keadilan akan disetujui secara bulat oleh anggota-anggota masyarakat, yaitu 1. Setiap orang hendaknya memiliki suatu hak yang sama atas sistem menyeluruh yang terluas mengenai kebebasan-kebebasan dasar. 2. Perbedaan sosial dan ekonomi hendaknya diatur sedemikian hingga a. memberikan manfaat yang terbesar bagi mereka yang berkedudukan paling menguntungkan. B. Bertalian dengan jabatan dan kedudukan yang terbuka bagi semua orang berdasarkan persamaan kesempatan yang layak. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan kewajiban moral yang mengikat anggota masyarakat dalam hubungannya dengan anggota masyarakat yang lainnya. Keadilan sosial di dalam Pancasila merupakan suatu sumber nilai yang harus dijabarkan menjadi keadilan hukum. Tujuan mencapai keadilan itu melahirkan konsep keadilan sebagai hasil atau keputusan yang diperoleh dari penerapan atau pelaksanaan sepatutnya asas-asas dan pelengkapan hukum. Pengertian keadilan ini dapat disebut keadilan prosedural atau procedural justice. Dan konsep inilah yang dilambangkan dengan Dewi Keadilan, pedang, timbangan, dan penutup mata untuk menjamin pertimbangan yang tak memihak dan tak memandang orang. Dalam ilmu hukum, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum. Oleh karena itu, setiap produk hukum harus menyesuaikan diri dengan Pancasila dengan menghormati manusia sebagai makhluk sosial yang membutuhkan keadilan. Prinsip yang terkandung dalam keadilan sosial adalah suatu tata dalam masyarakat yang selalu memperhatikan dan memperlakukan hak manusia sebagaimana mestinya dalam hubungan antar pribadi terhadap keseluruhan baik material maupun spiritual. Keadilan sosial ini mencakup 3 macam keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Keadilan sosial sering disamakan dengan sosialisme. Adapun perbedaan sosialisme dengan keadilan sosial adalah sosialisme lebih mementingkan sifat kebersamaan dalam persaudaraan, sedangkan keadilan sosial lebih mementingkan perlakuan hak manusia sebagaimana mestinya. Syarat yang harus dipenuhi terlaksananya keadilan sosial adalah semua warga wajib bertindak, bersikap secara adil, karena keadilan sosial dapat tercapai apabila tiap individu bertindak dan mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Ada beberapa karakteristik yang berkaitan dengan keadilan yang berdasarkan Pancasila. Pancasila sendiri mempunyai karakteristik atau ciri khas sebagai berikut. Yang pertama, Pancasila sebagai falsafah bangsa yang hanya dimiliki oleh bangsa Indonesia. Negara yang lain tidak. Pancasila merupakan hasil olah fikir asli bangsa Indonesia yang mencerminkan kebenaran sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Falsafah Pancasila mencerminkan dasar negara dalam menemukan hakikat
kebenaran yang menjadi pedoman dalam hidup. Bangsa Indonesia mendapatkan limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa dengan Pancasila agar terjalinnya kehidupan berbangsa dan bernegara yang mencerminkan keadilan, kemanfaatan, dan perlindungan. Yang kedua, ada fleksibel dalam arti mampu ditempatkan pada kondisi perubahan zaman. Sifat fleksibel Pancasila tersebut bahwa Pancasila mampu mengikuti perubahan zaman dari periode Orde Lama ke periode Orde Baru dan periode reformasi sampai sekarang ini. Dalam mengikuti perkembangan zaman, Pancasila mampu menempatkan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang ketiga, kelima sila merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan dalam pemaknaan substansi dari Pancasila. Merupakan suatu kewajiban bahwa substansi Pancasila tidak dapat dipisah-pisahkan. Hal ini mencegah agar tidak terjadi multitafsir tentang Pancasila. Pemaknaan sila-sila Pancasila secara utuh dan tidak terpisahkan, maka dapat memunculkan penafsiran yang sama, tujuan yang sama, serta persepsi yang sama dalam memaknai Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. 4. Pancasila merupakan NKRI, dan NKRI merupakan Pancasila, karena Pancasila dan NKRI merupakan suatu kesepakatan yang tidak akan dirubah. Pancasila ada karena NKRI, dan NKRI ada berdasarkan Pancasila. 5. Mampu memberikan dasar keadilan sesuai dengan corak dan budaya bangsa Indonesia. Karena Pancasila diakui kebenarannya secara koheren, korespondensi, dan pragmatik. Tentunya, Pancasila sudah diakui sejak Pancasila dilahirkan. Keadilan berdasarkan Pancasila merupakan keadilan yang benar-benar memberikan yang dibutuhkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, mampu memberikan perlindungan terhadap hak dan kewajiban warga negara, serta memberikan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa meliputi beberapa prinsip, yaitu 1. Prinsip keadilan. Pancasila berdasarkan atas ketuhanan yang Maha Esa, menjunjung tinggi keadilan dengan berlandaskan keadilan dari Tuhan. Oleh sebab itu, keadilan berdasarkan Pancasila mengakui adanya agama dan kepercayaan pada masing-masing individu warga negara. 2. Prinsip keadilan Pancasila mengedepankan hak asasi manusia serta memanusiakan manusia sebagai makhluk sosial yang wajib dilindungi keadilannya. 3. Prinsip keadilan Pancasila menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan demi terciptanya suasana kondusif bangsa yang memberikan keadilan bagi warga negara. 4. Prinsip keadilan Pancasila mengandung asas demokrasi demi terciptanya keadilan bagi warga negara dalam menyatakan pendapatnya masing-masing berdasar atas musyawarah untuk mufakat. 5. Prinsip keadilan Pancasila memberikan keadilan bagi seluruh warga negara tanpa kecuali sesuai dengan hak-haknya. Kesimpulannya adalah keadilan berdasarkan Pancasila sebagai falsafah dan ideologi bangsa. Maka kesimpulan yang dapat diambil adalah karakteristik keadilan berdasarkan Pancasila merupakan nilai-nilai keadilan yang berupa prinsip-prinsip keadilan, memenuhi beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip yang meliputi prinsip keadilan berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Sekian presentasi artikel yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.